Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, rekan-rekan sekalian, kita bisa berjumpa lagi pada sesi yang keempat, yaitu dalam mata kuliah kita seminar keuangan dan juga perbankan syariah. Pada sesi keempat ini, insya Allah kita akan belajar terkait tentang bagaimana cara membuat background of study atau latar belakang dan juga riset problem. Ini yang akan kita detailkan pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan sekalian, ini adalah objektif dalam pertemuan ini, yaitu setelah selesainya sesi ini diharapkan rekan-rekan sekalian pertama bisa untuk membangun latar belakang dari risetnya. Terus serve the relevant data, facts, and previous research. Bisa menyajikan data-data yang relevan, fakta-fakta, dan juga penelitian terdahulu. Kemudian bisa menunjukkan akan celah penelitian. Gap risetnya apa dalam background of study tersebut. Selanjutnya bisa membedakan dengan perbedaan antara deduktif, induktif, paragraf. Jadi paragraf deduktif dan induktif itu seperti apa? Karena ini menjadi penting satu alur untuk kita melakukan penyajian dalam background of study atau untuk pada subbab-subbab yang akan datang. Terus nanti kita juga akan ajarkan atau kita akan coba praktekkan yaitu memakai Microsoft Word reference. Tapi insya Allah nanti kita akan buatkan satu video singkatnya, tapi di sini hanya dipaparkan sedikit terkait tentang Microsoft Word reference. Terus yang terakhir adalah apa? Yaitu mampu menciptakan atau mampu membuat namanya problem statement, riset problem, formulasi penelitian yang sifatnya ilmiah. Coba kita lihat pertama kali, apa sih sebenarnya background of study itu? Apa sebenarnya latar belakang itu? Latar belakang penelitian itu apa maksudnya? Maka latar belakang is collections of information arranged in a structured and systematic manner in scientific research. Maksudnya adalah satu kumpulan-kumpulan informasi yang disusun dan tersusun secara struktur dan sistematis dalam pola sistematis dalam satu riset penelitian ilmiah. Jadi ini merupakan satu informasi gambaran pertama bagi peneliti untuk menggambarkan kepada para pembaca bahwasanya informasi-informasi ini disusun secara sistematis, disusun secara terstruktur dalam satu riset ilmiah. Nah, maksudnya seperti apa? Maka the background of study establish the context of the research. Maksudnya bisa menggambarkan konteks dari penelitian tersebut. Jadi latar belakang riset ini bisa menggambarkan secara gamblang, secara jelas akan konteks dari penelitian tersebut. Maka dibilangnya the background of study establish the content of the research. Terus pada section ini atau pada bagian ini atau part ini apa? Ini merupakan satu section, satu part, satu bagian dalam penelitian subbab-subbab penelitian. Maka ini dibilang informative sections yang sifatnya informatif, memberitahu, menginformasikan bahwasanya ini ada hal yang bisa dilakukan riset di sini. Topiknya apa? Menginformasikan akan topiknya apa? Supporting data-data yang membantu atau mensupport itu apa saja? Mendukung akan penelitian ini. Terus previous research dan juga penelitian terdahulu and other facts dan beberapa fakta-fakta yang lain yang sifatnya encourage. Dia mendorong. Yang mana mendorong akan pentingnya penelitian ini yang akan kita bangun. Jadi background of study ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, sangat relevan sekali ketika kita ingin menggambarkan apa akan isi yang akan kita paparkan nanti selanjutnya. Maka background of study ini latar belakang kenapa kita sebagai peneliti ingin meneliti itu. Nah, ini yang menjadikan latar belakang menjadi sangat penting sekali. Maka dilanjutkan lagi, the background must have rational reasons. Maka ketika kita semua ingin membantu background of study, maka harusnya sifatnya adalah rational reasons, yaitu alasan-alasan yang sifatnya logik, masuk akal.
to the views of the authors who carry out research related to the problem. Yang artinya kita harus memaparkan secara rasional seperti itu, logik, terstruktur, sistematis, dan sebagainya. Maka bagian background of study atau latar belakang ini maksudnya apa? This part explains why the particular research topic is important and essential to understand the main of aspects of the study. Karena bagian ini, bagian di latar belakang ini itu sangat penting sekali dan sangat esensi sekali. Dia sangat esensial, penting sekali untuk apa? Untuk memahami inti dari penelitian ini sebenarnya ditujukan kemana. Nah, ini yang menjadikan background study sangat penting sekali. Maka pada akhirnya in the end, peneliti ini bisa mengungkapkan apa namanya research gap, yaitu celah penelitian di mana puzzle penelitian yang orang lain telah melakukan A, B, C, D, maka kita akan melakukan misalkan E, F, G, atau melakukan satu tindakan yang lebih jauh daripada itu. To be clearly revealed so that research is needed to solve it. Maka ketika kita melihat puzzle, lihat research gap di situ, maka kita layak untuk meneliti di bagian yang memang orang lain belum melakukan itu. Nah, ini maksudnya di background study latar belakang itu adalah fungsi yang utama apa? Kita bisa memaparkan apa yang menjadi penting dari penelitian ini, apa relevansinya, disusun secara rasional, sistematis, dan akhirnya kita menemukan di ujung yaitu apa? Bahwasanya ada riset gap yang mampu kita untuk teliti. Ini yang menjadi satu kepentingan atau satu signifikan untuk memaparkan namanya background of study. Maka bagaimana cara kita membentuk background of study? Maka di sini ada minimal 4 poin yang harus kita canangkan atau harus kita cantumkan. Pertama adalah shrinking to topics. Anda atau kita sebagai peneliti harus fokus tertuju kepada topik kita. Maka artinya ketika kita bicara di background of study, latar belakang, jangan bicara terlalu luas apa-apanya. Tapi harus sangat jelas menuju topik yang akan kita bahas itu. Maka shrinking to topic. Jadi kita harus tajam fokus kepada topiknya. Nah, terus selanjutnya provide relevant facts and data. Maka kita harus menyediakan data-data yang relevan, fakta-fakta yang relevan terkait dengan topik tersebut. Data-data yang kita sajikan, fakta-fakta yang kita sajikan itu pun juga harus relevan dengan topik yang kita bawa. Selanjutnya ada previous studies. Maka dari bagian latar belakang itu harus ada previous studies, penelitian-penelitian terdahulu yang punya tema-tema yang kemiripan dengan kita. Biarpun temanya tidak mirip 100%, tapi ada relasi, ada beberapa hubungan tema-tema tersebut dengan penelitian kita. Atau bisa kita sambungkan juga dengan fenomena yang terjadi, itu bisa juga. Nah, jadi optional ini ya. Jadi artinya previous studies ini bisa dibangun penelitian terdahulu dan juga teori-teori yang membangun akan topik yang kita ingin teliti tersebut. Nah, ini yang menjadi bagian untuk background of study. Selanjutnya adalah provide a research gap. Maka di akhir kita harus men-state apa gap kita, apa research gap dalam penelitian tersebut, apa celah penelitian dari riset tersebut. Nah, ini yang menjadi bagian-bagian penting ketika kita ingin membuat namanya background of study. Nah, bagaimana untuk menyajikan background of study latar belakang itu? Maka di sini ada beberapa tipe. Maka tipe yang pertama deduktif, induktif, sama mix. Ini sebenarnya sama mirip ketika kita belajar dalam pembuatan paragraf. Maka bagaimana coherence atau sequence dari urutan A, B, C, 1, 2, 3 antara hubungan paragraf satu dengan yang kedua itu punya relevansinya atau punya ikatan-ikatan yang memang sifatnya logis. Maka ketika kita membentuk background of study ini hampir-hampir mirip ketika kita belajar dalam pembentukan nama paragraf. Makanya ada pendekatan tipenya adalah deduktif, induktif, sama mix, yaitu campuran. Nah, kita lihat bagaimana maksud deduktif, induktif, sama mix ini. Kalau kita melihat dari paparan ini, ketika kita melihat dalam pembentukan paragraf, dan paragraf ini nanti bisa kita sambungkan menjadi background of study atau latar belakang, maka pendekatan pertama yang biasa, normal, itu dengan sistem deduktif. Maksudnya deduktif ini, maka ada ide di awal, artinya apa? Ide-ide di awal itu dicantumkan, main idenya apa, terus nanti ditambahkan supporting kalimat, supporting relevan data dan fakta-fakta. Jadi artinya apa? Kita paparkan di atas topik secara gamblang. Topiknya apa? Setelah itu baru nanti kita kerucutkan pada satu titik dalam riset gap yang kita ingin berikan. Terus yang kedua dengan pendekatan induktif. Maksudnya bagaimana?
yaitu dimulai dengan supporting argumen yang sifatnya supporting, yang melihat akan beberapa kejadian-kejadian dan sebagainya. Terus nanti kita masuk kepada main ide. Idenya apa? Nah, itu yang biasa dilakukan dengan sistem induktif. Dan pendekatan yang terakhir yaitu dengan mix, yaitu pencampuran. Maka main ide bisa menjadi dua, yaitu di awal dan di akhir, dan tingkat tengahnya dengan bentuk supporting. Dan ini biasanya cenderung para expert yang melakukan seperti ini. Ini para rekan-rekan yang sudah meneliti misalkan dengan levelnya pada intermediate, pada advance, biasanya dengan melakukan mixing. Maka kadang-kadang kita sulit memahami apa yang sebenarnya ditujukan oleh peneliti ini. Nah, mungkin ini pada level tertentu ya. Nah, sekarang kita melihat karakter sama example of deduktif. Nah, ketika tadi kita bicara di background of study, maka tentunya bagian yang paling kecil adalah paragraf. Nah, paragraf-paragraf inilah yang menggambarkan kita untuk pemaparan-pemaparan dari paragraf ini menjadi satu kesatuan. Maka kita melihat dari paragraf yang sifatnya adalah deduktif, dan kita lihat contohnya. Contoh misalkan beberapa karakteristik yang muncul, yaitu apa? The main idea is in the beginning of paragraph. Ketika kita ingin menjadikan paragraf kita adalah paragraf deduktif, artinya kita meletakkan ide awal pokok kalimat ada di awal setiap paragraf. Terus the sentence that follow are explanatory sentence. Setelah itu maka ada kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat-kalimat penjelas, supporting, mengexplanatory sentence. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya menjelaskan dari ide pokok yang kita paparkan. Terus yang ketiga, this paragraph has a general to specific paragraph pattern. Maka seperti tadi kita gambarkan bahwasanya dia sifatnya dari bentuk yang general terus mengkerucut. Dari yang luas maka yang mengkerucut kepada yang sangat spesifik. Pada hal-hal yang general terus nanti masuk kepada hal-hal yang sifatnya sempit. Nah, ini patternnya atau polanya seperti itu. Yang keempat, the main sentence of this paragraph contains a general statement of a discussions. Biasanya kalau kalimat intinya itu dibilangnya dia mencakup general statement, statement yang sifatnya umum untuk kita diskusikan. Ini contoh misalkan ya. The development of Islamic finance in the world is growing rapidly. Kalimat awalnya, kalimat intinya adalah the development of Islamic finance in the world is growing rapidly. Yaitu perkembangan ekonomi, perkembangan keuangan syariah, keuangan Islam di dunia ini berkembang sangat pesat. Nah, ini ide pokoknya. Terus ditambah lagi, this is indicated by the number of Islamic financial institutions that are developing and flourishing in the various countries. Indikasinya bisa dilihat dari jumlah pertumbuhan institusi keuangan syariah yang berkembang dan menjamur, atau yang flourishing itu maksudnya flourish ya, berkembang dan sebagainya di beberapa negara. For example, maka setelah itu adalah kalimat-kalimat supporting. For the example, in Europe, contoh di Eropa, Islamic banks are very familiar to the ears of financial actors and become a moderate alternative for them. Ini sifatnya adalah pendukung. Nah, ini contoh-contoh ketika kita ingin menyajikan dalam bentuk paragraf yang deduktif, dan juga sama dalam konteksnya di posisi latar belakang. Nah, ini seperti itu. Kalau kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jadi induktif, maksudnya seperti apa? Ini karakteristiknya. Pertama apa? The main sentence is located at the end of paragraph. Kalimat intinya pada di akhir. Terus the previous sentences are explanatory sentence. Jadi kalimat-kalimat awalnya itu penjelasan sifatnya, bukan pada inti pokok ide kalimat. Has a specific basic paragraph pattern to general. Maka sifatnya, patternnya atau polanya itu dari yang spesifik kepada yang general. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi yang spesifik, general, seperti itu. In its development, inductive paragraph patterns can be developed into analogies, generalizations, and causal patterns. Biasanya dalam inductive paragraph ini, kita bisa mengembangkannya dari seperti analogi-analogi, menganalogikan, terus mengeneralisasi, terus atau bentuknya kausal, sifatnya kausal, timbal balik. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, the main sentence in this paragraph contains of conclusions of the discussions. Maka biasanya dia mengkonklusikan di akhir, mengkonklusikan, yang itu menjadi kalimat inti di akhir, seperti itu. Ini contoh paragraf yang sifatnya adalah induktif. Contoh misalkan ya, the Muslim populations worldwide is estimated to grow to 2.2 billion by 2030. Nah, ini sifatnya belum pada inti poin pokok kalimat, tapi dibilangnya populasi Muslim
seluruh dunia akan diestimasikan berkembang itu 2,2 billion, 2,2 miliar pada tahun 2030. Jadi ini sifatnya bukan main idea, tapi keterangan. Nah, keterangan. The 2014-2015 State of the Global Islamic Economy Report. Nah, ini pada 2014-2015 ada report ya terkait tentang global ekonomi syariah, menyatakan published by Thomson Reuters 2014 reports that Muslim population is expected to increase at the rate 1.5% annually. Dia akan ada kenaikan populasi 1,5% tiap tahunnya. Muslims increasing at the rate that is almost 10 times faster than non-Muslim populations. Ini menurut Wilson 2014. Jadi Muslim kenaikannya populasinya itu 10 kali lipat daripada non-Muslim. Itu menurut Wilson 2014. The Quran command Muslim to consume halal food, to prohibit that which is haram, and to avoid full things. Ini di surah Al-Baqarah 1772. Ini menyatakan satu ayat bahwasanya Muslim atau Quran menyuruh kita, mewajibkan kita untuk memakan makanan yang halal, dan tentunya melarang perkara-perkara yang haram dan tanda kutip menghindari perkara-perkara yang meragukan. Muslim consumers want to be assured that the food they consume is true manifestations of Islamic principle. Nah, kalimat intinya di belakang yaitu apa? Muslim consumers, yaitu konsumen Muslim, itu menginginkan mereka assured, yakin betul bahwasanya makanan mereka yang mereka makan adalah benar-benar menggambarkan manifestasi dari prinsip-prinsip Islam. Nah, ini kalimat intinya di situ. Jadi ini contoh dari induktif. Kalimat intinya adalah paling akhir, di mana Muslim itu menginginkan apa-apa yang dia makan adalah tidak, atau dia harus manifestasi atau ungkapan dari apa yang menjadi prinsip-prinsip Islam. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, how to build a sound deductive and inductive paragraph. Bagaimana kita caranya untuk membuat paragraf kita ini bagus dari sifat deduktif dan induktif. Maka di sini ada dua pendekatan. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama apa? Deduktif dan induktif paragraf, maksudnya apa? Consists of at least 3 points. Ketika kita ingin membuat satu paragraf, maka minimal punya 3 titik dan 3 line of sentence. Jadi 3 baris kalimat. Artinya apa? Ketika kita ingin membentuk satu paragraf, itu minimal dalamnya ada 3 kalimat. Kalimat yang inti sama kalimat yang supporting. Misalkan, in a deductive paragraph, the main sentence is at the beginning. At the sentence. Ketika kita bicara deduktif, dia di awal. Dan ketika kita bicara di induktif, maka dia ada di akhir. Nah, di akhir itu dan di awal itu, semuanya harus disupport dengan minimal 2 kalimat penjelas. Jadi jangan cuma 2. Inti sama support. Enggak, tapi inti, support, atau support, inti. Nah, ini seperti itu. Jadi ini bisa untuk digambarkan, memudahkan kita untuk menangkapnya. Yang kedua, second, both the inductive paragraph and the deductive paragraph must each have an explanatory sentence. Maka harus punya kalimat penjelas. Baik yang kalau sifatnya di deduktif adalah setelahnya, setelah kalimat inti. Kalau di posisi induktif artinya apa? Yaitu di awal-awal ada supporting. Main idea or main sentence. It should not only be in the form of explanatory sentence or only the form of the sentence of the main idea. Nggak bisa kita membentuk satu paragraf yang sifatnya hanya ada main idea, nggak bisa. Atau supporting saja, itu nggak bisa. Maka intinya ya minimal 3 tadi. Harus ada kalimat inti dan ditambah 2 kalimat supporting, pendukungnya atau penjelasannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bicara biasanya para peneliti yang kita normal untuk membuat, yang untuk kita sebagai para pemula, rekan-rekan sekalian, ini biasanya common approach of background of study. Maka biasanya seperti ini. Pertama kita letakkan, di awal-awal sekali kita menyatakan dalam riset kita itu apa? General statement of topic. Topik intinya apa? Itu dibahas secara baik, secara lugas. Kita ingin membahas bagian ini loh ya, bagian topik ini ya. Kita bicara perbankan syariah, kita bicara terkait pasar modal syariah, kita bicara terkait industri halal, kita ingin bicara halal food, kita bicara terkait tentang halal fashions, kita ingin bicara terkait tentang Islamic microfinance, kita ingin bicara BMT, kita ingin bicara terkait tentang ZISWAF, kita ingin bicara. Jadi topik yang general itu dibahas dulu. Setelah itu, lanjutannya setelah kita bahas macam-macam ada teori dan sebagainya, maka kita lanjut kepada providing data. Apa data yang sekarang ada atau yang menggambarkan akan topik itu? Relevan datanya apa? Ditaruh setelah itu. Jadi setelah kita menggambarkan topik itu, setelah itu kita masukkan data-data untuk pendukung.
Data-data misalnya kalau bicara terkait dengan siswa, mana pendapatan siswa atau yang relevan dengan industri tersebut, atau mungkin spesifik sekali pada satu institusi dan sebagainya. Terus lanjutkan dengan fakta. Fakta-faktanya apa, bagaimana, dan sebagainya. Itu kita biasanya mengambil dari preliminary data gathering. Terus ditambah ada preview studies. Apa teori yang mendukung dan apa penelitian terdahulu yang telah ada, yang mempunyai namanya keterikatan dengan riset yang kita lakukan. Maka ini penting sekali. Terus yang terakhir, maka kita harus state apa gap-nya, apa posisi kita, apa yang ingin kita taruh, apa yang kita ingin puzzle-kan, atau kita ingin klikkan pada puzzle-puzzle yang kosong itu. Maka kita taruh gap of research kita. Nah, perlu diketahui rekan-rekan sekalian, dari ungkapan 1, kedua, yang ketiga, part-part ini, maka harus ada namanya sifatnya coherence. Coherence ini bisa untuk dilaksanakan dengan cara, misalkan, penggabungan antara paragraf satu paragraf yang kedua itu dengan kalimat-kalimat koneksi. Misalkan dengan konjuksi, misalkan selanjutnya, furthermore, moreover, atau in contrast, atau misalnya yang sifatnya adalah untuk memberitahu kepada para pembaca ini ada keterkaitan, baik sifatnya keterkaitan yang kontras atau keterkaitan yang memang mensupport, itu boleh. Furthermore, selanjutnya, akan tetapi, nah itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Ini bisa dilaksanakan. Nah, ini citations using Microsoft Word, nanti kita akan ada satu tutorialnya, tidak begitu kita nanti akan coba buat yang sependek, tapi ini cuma yang kita jelaskan. Maka silakan dibuka Microsoft Word-nya, terus nanti kita akan coba di kelas kita, terus open reference tab, add new source, and select the source, book sections, article, and so on, yang ada pilihannya nanti kita akan buatkan. Write the name, at the last name kita tulis harus di kata belakangnya, misalkan Tuba Jazil, maka tulis Jazil, Tuba. Misalkan Abdul Halim, write Halim Tuba, Halim Abdul, mohon maaf. Terus if there are more authors, kalau ada lebih, nanti ada tambahnya seperti ini. Terus to print the authors and fill up the years, page, and available. Jadi tinggal seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan MS Word, karena MS Word ini dia tidak memakai internet, jadi mudah untuk bisa dilaksanakan. Tapi ini yang kadang-kadang para peneliti pemula lupa. Saya dulu taruh di mana ya? Saya dulu taruh di poin mana ya? Di folder mana? Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman harus aware, tahu akan mana letakkan folder paper atau artikel yang teman-teman lakukan. Nah, sekarang kita ingin masuk pada topik yang kedua, yaitu apa? Bagaimana cara kita untuk membangun satu pertanyaan atau research questions atau research formulations, yaitu formulasi rumusan masalah. Ini bagaimana? Maka kita harus mengetahui dulu apa itu research questions. Research questions is the questions around which you center your research. Maka masuk dari research problem research atau research problem ini adalah di mana pertanyaan yang memang fokus kita ingin selesaikan. You center your research. Jadi mana yang dipusatkan, yang difokuskan kepada penelitian kita. Maka di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama apa? Think critically about the things that are questions in study. Maka berpikir atau kita pikirkan secara kritikal terkait tentang apa yang memang menjadi pertanyaan kita dalam riset tersebut. Describe all questions that come to mind using 5W and 1H. Itu 5W dengan 1H. Itu when, why, where, who, what, and how. Ini biasa normal, biasa dilaksanakan. And narrow down the most critical and important questions. Setelah itu, kita akan fokuskan mana yang sekiranya menjadi relevan. Apakah kita akan cari semua when, where, why, where, who, what, sama how. Biasanya cuma posisi 3 saja. Kalau di posisi kalau nggak what atau how, to what extent, sejauh mana, atau apa, atau bagaimana, itu biasanya seperti itu. Atau misalnya kapan juga bisa, kapan misalkan instrumen ini kepada instrumen ini berpengaruh di posisi periode berapa, itu bisa dilakukan seperti itu juga. Make sure that our problem statement you choose has research value. Maka pastikan betul kita memilih pertanyaan tersebut itu punya makna, punya nilai yang sifatnya adalah clear, jelas, dia konsisten betul, dan not wordy, artinya tidak bertele-tele. The formulations of the problem can be used as guide. Maka karena riset problem ini menjadi guidance kita, menjadi patokan kita untuk nanti menjadi
inti yang akan kita jawab. Jadi ini menjadi penting sekali ketika kita nanti ingin menyajikan hasil kita. Maka hasil itu ya pertama harus kita jawab dari research question tersebut. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Connect the formulations of the problem obtained with the existing theories. Maka kita sebisa mungkin untuk mengkoneksikan research questions kita terkait tentang teori-teori yang muncul, teori-teori yang ada, yang eksis. Nah, itu seperti itu. Yang terakhir yaitu apa? The problem statement must be applicable to the research title. Maka harus ada applicability-nya dan relevansinya terkait tentang judul yang kita bawa. Jadi judul dengan rumusan masalah harus sinkron. Jangan judulnya kemana, research problemnya kemana. Maka tidak ada applicability, tidak ada ketersambungan, tidak ada aplikasinya untuk dilaksanakan. Ini menjadi penting. Nah, apa karakter dari scientific research questions? Apa karakter-karakter yang dinyatakan dia bagus untuk melakukan formulasi penelitian atau problem statement atau rumusan masalah? Nah, ini maka pertama harus clear. Ketika kita ingin menyebutkan atau kita ingin memilih dari pertanyaan-pertanyaan dalam research questions, maka harus clear. It provides enough specific that one's audience can easily understand. Maka clear ketika orang mendengar atau menulis atau membacanya itu jelas, langsung bisa memahami. Dibilangnya, it's proposed without needing additional explanations. Maka tidak perlu tambahan-tambahan informasi lain. Jadi ketika kita membuat satu pertanyaan, ketika sekali kita membaca harus paham. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali sampai tidak paham. Artinya ada beberapa yang memang belum clear dalam penelitian kita ingin lakukan. Yang kedua adalah fokus. Ketika kita menyiapkan research questions kita fokus. It is narrow enough that can be answered thoroughly in the space of writing task allows. Maka kita fokus, jangan terlalu lebar untuk membuat rumusan masalah. Concise, maksudnya apa? It is express the fewest possible word. Maka fokus, tidak terlalu bertele-tele dan dia langsung tajam. Tidak banyak kalimat-kalimat yang diungkapkan, tapi cepat saja. Kompleks, it is not answerable by a simple yes or no. Maka ketika kita membuat problem statement, jangan cuma yes or no, tapi sifatnya adalah kompleks. Artinya jawabannya seperti apa nanti kompleks gitu loh. But rather requires synthesis and analysis of idea and source prior the compositions of an answer. Jadi pertanyaan bukan ya dan tidak, tapi setelah ya dan tidak misalkan terus nanti ada tambahan lagi. Bagaimana kalau ya, bagaimana kalau tidak? Ada implikasi seperti itu. Yang terakhir arguable, maka artinya kita bisa berargu. Jadi sifatnya logis dan kita bisa berargumen terkait tentang apa yang kita ingin lakukan. Its potential answers are open to debate rather than accepted fact. Maka pertanyaannya bisa kita buat arguable, ya bisa didebat atau bisa diargumentasikan pada ada yang bilang ya, ada yang tidak. Makanya ini kayak semacam membuat hipotesis yang ini asumsi awal yang kita bentuk, membuat satu hipotesis yang akan nanti kita jawab di bab selanjutnya, seperti itu. Nah, tipenya bagaimana kalau kita melihat research questions itu? Ada sifatnya 3 biasanya. Itu pertama adalah deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga adalah asosiatif. Deskriptif maksudnya apa? Problem formulations that questions the descriptions. Jadi pertanyaannya sifatnya adalah deskripsi atau penjelasan of a variable or several variables. Maka biasanya pertanyaan dimulai dengan what, how, and why. Biasanya ya, bagaimana pengaruh ini terhadap ini, atau apa misalkan kendala-kendala dan juga benefit terkait tentang pengaplikasian ABCD misalkan. Terus komparatif sifatnya apa? Ya dia mengkomparasikan. Di pertanyaan mengkomparasi dari variabel satu ke variabel yang lain misalkan. Jadi bagaimana perbandingan antara A dan B dan sebagainya. Atau bagaimana perbandingan performa bank syariah dengan bank konvensional di masa ABCD misalkan. Itu boleh juga untuk melakukan komparatif. Asosiatif ya sifatnya apa ini? This is the problem formulations that questions the relationship. Biasanya kalau asosiatif dia menanyakan akan relations, yaitu hubungan. Bagaimana hubungan variabel dengan yang lain. Contoh misalkan, how does companies X Instagram social media digital marketing affect the number of sales in March 2020. Jadi misalkan bagaimana variabel promosi atau variabel pemasaran digital melalui sosial media Instagram berpengaruh terhadap jumlah penjualan pada Maret 2020. Itu misalnya adalah asosiatif. Nah, seperti itu. Kurang lebih yang akan bisa kita terangkan adalah hal tersebut. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi pada kelas kita yang sinkronus.
untuk bisa kita aplikasikan langsung kepada penelitian-penelitian yang teman-teman ingin fokuskan. Saya kira seperti itu. Mohon maaf atas ada beberapa hal yang tidak berkenan. Kita tutup bersama. Semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam membuat risetnya, dan insya Allah yakin bisa untuk melaksanakan dengan baik. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.